Pertanyaan dari Sigit di Jawa Barat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan izin bertanya, apa perbedaan antara mencelakakan diri sendiri dan israf dengan sikap mereka para sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, atau Urwah bin Zubair yang enggan dibius saat kakinya diamputasi, atau yang lainnya? Jadi pertama, israf itu artinya berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan, dan itu kan batasannya relatif. Tidak sama antara orang kaya dengan orang menengah dengan orang miskin. Yang namanya berlebih-lebihan itu batasannya adalah relatif, ya, nggak bisa dipatok dengan patokan yang tegas. Adapun yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah tahu Abu Bakar ini punya iman yang cukup kuat. Dia tidak akan menyesal. Imannya dan tawakalnya kepada Allah demikian kuat, dan Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata itu yang terjadi. Iya, Masya Allah. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang. Ketika ada sahabat lain, contohnya sahabat Ka'ab ibn Malik, yang disinggung dalam surat At-Taubah itu beberapa ayat, orang yang setelah beliau dikucilkan bersama dua orang lainnya, mereka bertiga dikucilkan oleh seluruh warga Madinah selama 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan syar'i. Setelah 50 hari dikucilkan dan sudah demikian sempit rasanya dunia itu bagi mereka, Allah menerima taubat mereka dengan menurunkan ayat. Nah, ketika berita bahagia ini sampai kepada Ka'ab bin Malik, dia katakan, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali. Sebagai kesempurnaan taubatku ya Rasulullah, aku merasa perlu untuk melepaskan seluruh hartaku. Nabi nggak terima. Qal amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairul lak. Jangan semuanya. Sisakan sebagian hartamu. Itu lebih baik buat kamu. Karena Nabi mengetahui bahwa Ka'ab bin Malik tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar tawakalnya kepada Allah demikian sempurna. Boleh jadi orang yang terlanjur menyerahkan seluruh hartanya itu, kalau dia nggak punya iman yang cukup kuat, nggak punya tawakal yang cukup kuat, dia akan menyesal. Dan itu akan berakibat negatif justru terhadap pahala infaknya tadi. Betul. Jadi itu tidak bisa dipatenkan begitu ya. Terkait dengan tadi apa? Israf dengan mencelakai diri sendiri. Iya, betul. Yang ketika ini nggak ada hubungan, memang nggak ada hubungannya israf dengan mencelakai diri sendiri, nggak ada hubungan. Iya, maklum Ustaz. Iya. Pertanyaannya mungkin kurang tepat kalau begitu. Tapi apakah yang dilakukan oleh sahabat Urwah bin Zubair? Bukan sahabat, beliau adalah tabi'in ya. Urwah bin Zubair yang kakinya harus diamputasi dan beliau menolak untuk dibius. Tapi beliau memilih untuk sholat dengan khusyuk, dan ketika at-tahiyat, baru ketika itu beliau izinkan kakinya dipotong. Tentunya ini nggak bisa dikiaskan kepada mayoritas orang hari ini. Apa yang beliau lakukan itu karena beliau bisa demikian khusyuknya dalam sholat, sehingga konsentrasinya, fokusnya kepada sholat, bukan kepada yang lain. Ya. Dan itu kita temukan contohnya pada sejumlah sahabat. Ada di antara mereka yang kalau sholat saking khusyuknya burung-burung bertengger di kepalanya, dikiranya patung. Tiang, bukan lagi manusia. Saking khusyuknya dia sholat. Ya, Nabi juga kalau sholat sampai bengkak kakinya. Sholatul lailnya Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang mengulang-ulang satu ayat. Nabi bahkan pernah mengulang-ulang satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Diulang-ulang sampai subuh. Ini kalau nggak orang yang super konsentrasi nggak bisa. Dan saya pernah membaca salah satu ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau sempat perlu dioperasi di bagian kepala dan beliau menolak dibius. Jadi itu hanya
yang sifatnya kasuistik ya. Artinya kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, bisa tahan sakit, ya jangan kita mengikuti orang yang memang kita nggak bisa seperti itu. Jadi itu bagi Urwah bin Zubair itu tidak mencelakakan diri. Bagi Urwah bin Zubair, tapi belum tentu bagi orang lain tidak mencelakai diri. Intinya kaidahnya dalam masalah seperti ini adalah hadis Nabi SAW, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun fihi ithmun. Nabi itu kalau diberi dua pilihan, ya, maka beliau akan milih yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Nah sekarang kita suruh milih misalnya, saya dibius tapi saya tidak teriak-teriak, saya tidak meraung-raung, yang ngoperasi juga bisa lebih enak ngoperasinya, ataukah saya nggak dibius tapi saya bakal jerat-jerit, bakal teriak-teriak, yang ngoperasi bakal stres dan mungkin gagal operasinya. Jelas berdasarkan hadis ini pilih dibius, karena dalam hal ini bius itu menjadi sesuatu yang mubah bagi